Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Ya, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah baik, dokter. Oke, sebelum memulai materi, ini saya izin untuk mempersiapkan share screen-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini, apakah sudah muncul di layar adik-adik semuanya? Sudah, Dok. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan sebelumnya ya, saya Dr. Farah dari Departemen Radiologi Dentomaxilofasial FKG UGM. Pada pagi hari ini akan memberikan materi tentang interpretasi kelainan infeksi gigi. Nah, tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang RPKPS dari topik ini. Nah, materi interpretasi kelainan infeksi gigi ini merupakan salah satu materi di topik kelainan dentomaxilofasial 1 atau topik 4 semester 2. Nah, nantinya apabila setelah perkuliahan ini masih ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menghubungi saya via email maupun via nomor WhatsApp yang tertera di layar kalian. Nah, jadi topik kelainan dentomaxilofasial 1 ini merupakan topik besar ya, yang di dalamnya itu terdiri dari tim teaching dari beberapa departemen. Nah, untuk materi-materinya di antara lain ada tentang kelainan pertumbuhan perkembangan, dentomaxilofasial, dan juga salah satunya gigi impaksi. Nah, di antara departemen yang bergabung di dalam topik ini ada cukup banyak ya, dari ortodonsia, kedokteran gigi anak, konservasi, bedah mulut, penyakit mulut, prostodonsia, dan dari departemen kami radiologi dentomaxilofasial. Pada topik ini nanti kita akan bahas tentang bagaimana kita merencanakan untuk melakukan pemeriksaan penunjang, lebih khususnya pemeriksaan penunjang radiologi ya, dan juga untuk bagaimana caranya nanti menginterpretasikan kelainan gigi impaksi dan juga menentukan untuk suspek radiodiagnosisnya. Nah, tidak hanya pemberian materi ya, nanti juga akan ada semacam kuis, kemudian diskusi, dan juga nanti apabila masih ada hal yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di akhir sesi perkuliahan. Baik, kemudian ini adalah media pembelajaran yang bisa kalian akses menggunakan Elo. Jadi kalian masuk terlebih dahulu ke websitenya elougm.ac.id. Kemudian kalian mencari topiknya ya, topik kelainan dentomaxilofasial 1. Kemudian di sana sudah ada berbagai materi yang disampaikan oleh dosen-dosen tim teaching yang mengajar. Nah, di sini untuk materi dari saya, kalian bisa unduh ya, baik dalam format PDF-nya maupun video rekamannya. Seperti itu. Kemudian, nah apa sih capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan? Jadi nantinya diharapkan kalian itu mampu menerapkan ilmu kedokteran gigi pada pasien simulasi ataupun model ya sebagai dasar profesionalitas dan kompetensi kedokteran gigi. Kemudian untuk yang kedua, diharapkan kalian mampu menyusun rencana perawatan sesuai dengan SOP yang ada untuk mencapai status kesehatan mulut yang prima bagi individu dan masyarakat. Ini untuk capaian pembelajaran lulusan untuk yang general. Nah, untuk yang lebih fokus lagi di capaian pembelajaran topik, diantaranya ini ya, jadi kalian mampu untuk menginterpretasikan hasil pemeriksaan terutamanya dari radiografi, baik intraoral maupun ekstraoral. Hal ini untuk menunjang diagnosis tentang kelainan di sistem stomatognatri. Kemudian selain itu, di sini juga sudah saya beri highlight ya, diharapkan kalian bisa menentukan etiologi dan diagnosisnya terkait kasus gigi impaksi berdasarkan hasil pemeriksaan baik klinis maupun radiografisnya. Nah, ini untuk tim teaching, karena topik ini besar ya, topik besar ada 4 SKS. Jadi untuk tim teachingnya memang cukup banyak.
Dan ini di antara tim bridging dari Departemen Radiologi, ada Dokter Uri, Dokter Rina, kemudian saya sendiri, dan juga ada Dokter ini. Kemudian ini untuk jadwal kuliahnya, bisa kalian perhatikan di sini dan kalian sesuaikan untuk jamnya ya, dan juga materi dan dosen yang akan memberikan kuliah. Di sini juga akan ada skill lab prosto, praktikum postdosensia. Kemudian nanti di akhir ujian topik, di akhir akan ada ujian topik ya. Dan sebelumnya ada hari tenang gitu. Jadi supaya kalian bisa lebih fokus dalam belajar. Kemudian untuk metode penilaian, em, nanti akan ada presentasi dan diskusi kasus yang ini bobotnya cukup besar, jadi diharapkan kalian bisa ikut berperan aktif ya, terlibat aktif di situ, baik dalam menyusun makalahnya nanti maupun pada saat presentasi. Di situ ada diskusi, tanya jawab. Silakan memanfaatkan momen tersebut ya, agar kalian juga bisa mendapatkan bobot nilai yang baik di dalam keaktifan diskusi. Kemudian kalian perlu mengumpulkan nilai dari praktikum juga, kemudian nanti akan ada kuis. Kuis ini akan mendadak ya, mungkin setiap dosen nanti masing-masing ada yang berbeda, ada yang memberikan kuis, ada juga yang tidak. Kemudian ini ada ujian topik, dan diakhiri dengan UAS. Ini adalah komposisi penilaiannya. Ya, kemudian di antara referensi yang bisa kalian gunakan, khususnya untuk di bidang radiologi, ini sudah saya beri highlight di sini, ada 2 textbook ya, yang bisa kalian gunakan, yang judulnya Essentials Dental Radiography dan juga yang Oral Radiology ini. Nah, selain textbook, tentunya kalian juga bisa mencari jurnal ataupun artikel ilmiah yang lain ya di internet sebagai tambahan itu juga bisa. Untuk e-booknya ini nanti bisa kalian akses ya di perpustakaan FKG UGM. Ya, terima kasih. Jadi ini untuk sekilas ya gambarannya supaya kalian memiliki gambaran apa sih tujuan dari materi kuliah yang akan disampaikan pagi ini. Oke, sebelumnya saya akan stop share dulu dan akan berpindah ke materi. Setelah penjelasan dari RPKPS, kita masuk ke materi kuliah ya adik-adik. Nah, semoga kalian masih bersemangat untuk mengikuti kuliah ini. Ya, oke, kita mulai ya. Jadi ini tentang klasifikasi dan gambaran impaksi gigi pada radiograf kedokteran gigi. Oke, ini di antara isi materi ya pada pagi hari ini. Jadi yang pertama nanti ada ya semacam introduction dulu tentang apa sih pengertian dari gigi impaksi. Kemudian baru kita masuk ke klasifikasi gigi impaksinya ya. Dan yang akan kita bahas, kita fokus di gigi impaksi molar 3 rahang bawah. Untuk klasifikasinya nanti kita gunakan yang Pell and Gregory dan juga yang dari klasifikasi Winters. Jadi poin nomor 2 dan 3. Ya, oke. Jadi apa sih sebenarnya gigi impaksi itu ya? Jadi gigi impaksi ini merupakan gigi yang sudah proses pembentukan giginya itu sudah lengkap ya sampai akar, tapi dia terhalang untuk erupsi. Dia bisa erupsi hanya sebagian, maupun sebagiannya itu bisa ditutupi oleh jaringan keras maupun jaringan lunak. Nah, biasanya yang paling banyak, apa ya, prevalensi paling banyak gigi impaksi itu adalah gigi molar 3 rahang bawah ya, kemudian diikuti dengan gigi caninus. Nah, kenapa kita perlu mempelajari klasifikasi gigi impaksi? Kenapa gigi impaksi yang di radiograf itu ya, itu kita harus klasifikasikan? Karena hal itu bisa membantu kita untuk menentukan derajat keparahan dari gigi impaksi dan yang nantinya itu berpengaruh dengan teknik bedah yang akan kita gunakan gitu. Jadi eee, kita bisa menggunakan beberapa teknik bedah. Untuk teknik bedahnya sebenarnya nanti bisa lebih fokus lagi diberikan dari bagian bedah mulut ya gitu. Ini hanya untuk gambaran saja bahwa pengklasifikasian gigi impaksi itu membantu menentukan kalian bagaimana cara untuk pengambilan giginya atau kita sebutnya prosedurnya odontektomi. Ya, yang pertama kita langsung masuk klasifikasi, sudah cukup lama ya ini oleh Pell and Gregory.
Bagaimana caranya? Nah, pertama klasifikasinya itu berdasarkan arah horizontalnya. Berdasarkan klasifikasi untuk arah horizontalnya itu jadi kita mengamati posisi gigi M3 infaksi terhadap margin anterior dari ramus mandibula. Nah, di sini dibedakan menjadi 3 kelas ya, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 1 ini bisa kita katakan terdapat ruang erupsi yang cukup ya, atau definisi lebih detailnya lagi adalah, jarak dari distal gigi M2 ke ramus itu lebih besar daripada lebar mesiodistal dari gigi M3. Kemudian kalau kelas 2 itu adalah, jarak dari distal gigi M2 ke ramus kurang dari lebar mesial distal gigi M3, jadi biasanya erupsi sebagian. Nah, bedanya dengan kelas 3 ini adalah sebagian besar atau seluruh gigi M3-nya itu berada di dalam ramus atau bisa dikatakan terpendam. Nah, nanti setelah ini akan ada ilustrasinya ya, supaya memudahkan kita dalam memahami, eee, in klasifikasi arah horizontalnya. Ya, kemudian, ini untuk klasifikasi dari arah vertikalnya. Jadi kita melihat bagaimana posisi M3 itu ketinggiannya terhadap gigi M2-nya. Nah, yang pertama itu adalah posisi A. Posisi A ini titik tertinggi dari okusal gigi M3-nya sejajar atau melebihi dataran okusal dari gigi M2. Sedangkan yang posisi B, titik tertingginya ini, titik tertinggi M3 berada di antara dataran okusal dan servikal dari gigi M2-nya. Sedangkan untuk posisi C, titik tertingginya ini, berada di servikal bahkan, lebih ke apikal lagi ya dari servikal gigi M2-nya. Jadi ilustrasinya seperti ini untuk, level A, level B, dan juga level C. Kemudian ini adalah ilustrasi jarak dari distal gigi M2 ke margin anterior dari ramus mandibula ya. Jadi kita lihat bagaimana jarak dari distal gigi M2 ke margin anterior ramus mandibula, apakah, eee, kurang dari lebar mesiodistal gigi M3-nya, apakah cukup atau malah M3-nya ini benar-benar terpendam, seperti itu. Jadi diamatinya dari, ilustrasi ini. Ya, ini apabila tadi ya, klasifikasi dari arah horizontal dan vertikal kita gabungkan seperti ini. Mungkin kalau yang kelas 1 bisa lebih, mudah untuk dibayangkan ya, kan cukup ruang erupsi. Kelas 2 juga. Nah, tapi untuk yang kelas 3 ini, benar-benar terpendam ya. Jadi, sebagian besar gigi M3-nya itu berada di ramus mandibula. Ini untuk yang posisi A, jadi ketinggiannya itu, setinggi okusal gigi M2, kemudian ini yang posisi B, dengan ketinggian gigi M3-nya di antara okusal dan servikal, kemudian yang C ini berada di setinggi servikal ya, atau bahkan lebih ke apikal lagi. Kemudian oh ya, jadi setiap gambar yang saya gunakan, nanti kalian apabila ingin memperdalam lagi, ingin baca-baca lagi referensinya, bisa kalian amati, di bawah sini ya, sudah saya tuliskan untuk referensi-referensinya. Ya, kalau tadi secara, anu ya, apa, secara adanya jumlah ruang dan ketinggian, kita masuk ke Winters Classification, kita juga perlu mengklasifikasikan dari arah aksis gigi M3-nya dengan gigi M2-nya. Nah, ini untuk ilustrasinya, kita bisa lihat di sini, dari yang pertama ini vertikal, horizontal, kemudian ada distoanguler, mesioanguler, kemudian transversal, dan inverted. Yang pertama vertikal, untuk arah aksis vertikal, jadi aksis gigi M3-nya ini sejajar dengan gigi M2-nya. Kemudian untuk yang horizontal, ini arah aksis dari M3 ini tegak lurus dengan aksis dari gigi M2-nya. Kemudian apabila distoanguler ya berarti, M3-nya tilting ya atau miring ke arah distal. Kemudian mesioanguler M3-nya ini agak miring ke arah mesial. Kemudian nomor 5 ini ada transversal. Jadi transversal itu impaksinya arahnya bukalingual. Bisa kalian bayangkan ya kalau ada impaksi bukalingual apabila di, radiograf maka, dia akan tampak seperti membulat saja seperti ini, karena kan memang arahnya bukalingual atau kita sebutnya juga transversal juga bisa. Kemudian yang keenam ada inverted.
ini untuk yang inverted cukup ekstrim ya adik-adik ya, karena posisinya terbalik, seperti itu. Posisi mahkotanya malah ada di sisi yang apikal. Ya, kemudian, ini untuk lebih jelasnya lagi tentang Winters classification, eee, kita lihat dari sudutnya ya. Tadi perhatikan di sini, untuk vertikal ini range sudutnya di antaranya ya 10 sampai -10 seperti ini. Kemudian kalau mesioanguler hampir di sampai 10 sampai 80 derajat ya, seperti itu. Kemudian kalau horizontal ya benar-benar, 100 sekitar 100 derajat atau 180 ya. Karena kan kalau horizontal itu tegak lurus. Ya nanti bisa kalian amati dari sini. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi. Kalau tadi kita sudah banyak bicara tentang, klasifikasi impaksi yang gigi, molar M3 rahang bawah ya. Sekarang kita berpindah ke gigi M3 yang rahang atas, karena ada sedikit perbedaan. Ya, dari sini kita amati apa perbedaannya. Nah, yang pertama, Eee, untuk gigi M3 atas itu kita tidak melakukan klasifikasi kelas 1, 2, 3 ya, karena untuk kelas yang 1, 2, 3 itu kan kaitannya dengan ramus mandibula. Nah, untuk yang gigi M3 rahang atas, yang perlu kita perhatikan pertama arah aksis giginya, seperti yang di gambar atas ini ya. Yang pertama ini arah mesioanguler, kemudian yang kedua distoanguler, kemudian yang ketiga vertikal. Kemudian yang keempat ada horizontal, kemudian nah ada tambahan buku anguler ya. Jadi kalau M3 atas kadang juga posisinya bisa buku anguler atau mungkin lengio anguler dan juga inverted. Kemudian yang kedua selain aksis gigi adalah klasifikasi berdasarkan ketinggian M3 terhadap M2. Jadi yang ini masih sama ya. Jadi apakah gigi M3 itu titik tertingginya sejajar dengan bidang oklusal dari gigi M2-nya atau berada di ketinggian antara dataran oklusal dan servikalnya atau, pas setinggi di servikal M2-nya. Nah, selain itu ada tambahan, ini adalah tambahan yang perlu di-highlight ya, karena ini hanya ada di M3 rang atas, yaitu bagaimana, relasinya, hubungannya dengan sinus maksilaris. Yang pertama, apakah dia sinus aproksimasi atau biasanya kita singkat SA atau NSA ya, non sinus approximation. Di sini sudah ada ketentuannya. Yang pertama kalau misalkan sinus approximation kita cermati bersama ya. Ini tidak ada tulang atau ada sedikit tulang tipis partisi tulang seperti itu ya antara gigi M3-nya dengan dasar sinus. Kemudian jadi antara M3 dengan sinus itu hanya dilapisi dengan, tulang yang tipis, seperti itu. Nah, bedanya apa dengan yang non-sinus approximation? Kita lanjutkan lagi. Kalau tadi kita sudah bahas yang sinus approximation, yang kita masuk ke yang nomor 2 ya, no sinus approximation atau disingkatnya NSA. Jadi, non sinus approximation itu kalau kita bisa melihat jarak antara, apeks gigi M3-nya dengan sinus maksilaris itu ada jarak sekitar 2 mili atau lebih. Nah, itu baru kita, katakan itu NSA atau non sinus approximation. Tapi dalam prakteknya, kita akan lebih sering menjumpai yang sinus approximation ya, bahkan, terkadang malah seperti, akar giginya seperti perforasi ke sinus karena memang superimposisi. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi, untuk yang gigi M3 rahang atas, yang perlu diperhatikan adalah posisinya, ABC ketinggiannya, kemudian, aksisnya, aksis giginya arahnya seperti apa, dan yang ketiga adalah tentang sinus aproksimasinya gitu. Jadi ada sedikit perbedaan ya dengan klasifikasi gigi M3 yang rahang bawah.
Ya, kemudian ini beberapa teknik radiografi yang menunjang, di antaranya radiograf, periapikal dan panoramik, tapi memang kita lebih sering menggunakan radiograf yang panoramik ya, supaya kita lebih bisa melihat bagaimana posisi antara gigi M3-nya dengan kanalis mandibularisnya. Dan apabila posisinya itu superimposisi, berarti itu kan sangat dekat sekali. Biasanya kita memerlukan teknik radiografi yang lebih advance lagi, karena kita perlu menentukan posisi akarnya itu ada di sebelah mana, apakah ada di bukalnya atau ada di lingualnya dari kanalis mandibularis. Sehingga kita memerlukan, teknik 3 dimensi atau CBCT. Nah, di sini bisa lebih terlihat ya, untuk kanalis mandibularisnya dia lebih berada di sebelah mana. Kalau di, sini kita bisa lihat, oh ini akar gigi M3-nya lebih berada di lingual ya. Sedangkan kanalisnya berada lebih ke bukal, contohnya seperti itu. Nah, oke, kita akan setelah mendengarkan paparan dari saya tadi ya, tentang, interpretasi klasifikasi gigi impaksi di radiograf. Nah, sekarang saya ingin mengkonfirmasi ke kalian ya, saya ingin bertanya pada kalian, nanti silakan, dijawab saja, tidak perlu khawatir takut salah atau gimana, karena di sini nanti kita akan perbaiki bersama dan sama-sama belajar. Ya, oke, jadi ini untuk sesi diskusinya ya. Jadi perhatikan gigi yang 38 ini, atau gigi yang dilingkari, apakah ada yang mau mencoba ini untuk menginterpretasikan gigi 38 dengan klasifikasi Bell and Gregory? Baik dokter, saya Vina Fitria ingin mencoba menjawab dok. Ya, oke. Silakan Dek Vina. Menurut saya terdapat area radiopak berupa gigi molar 3 impaksi dengan jarak dari distal gigi 37 kurang dari lebar mesiodistal gigi 38. Kemudian untuk titik tertinggi dari gigi 38 berada setinggi oklusal gigi 37. Ya, oke. Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Ya, tadi jawabannya Permisi, Dok. ya, ada yang mau berkomentar lagi? Jawabannya Vina, apakah sudah tepat? Permisi dokter, saya Noviandini izin untuk melengkapi dokter. Ya, oke, silakan Dek Noviandini. Untuk gigi 38 itu arah impaksinya termasuk vertikal ya dokter, karena aksis gigi 38 itu sejajar dengan aksis gigi 37. Ya, baik. Terima kasih Dek Noviandini. Wah, jadi Vina dan Noviandini saling melengkapi ya. Jadi sudah tepat jawabannya ya. Jadi tadi sudah ada klasifikasi Bell and Gregory tentang jarak secara horizontal dan vertikal, kemudian untuk asisnya juga sudah ada ya. Ya, oke. Terima kasih untuk Devina dan Noviandini. Kemudian sebelum saya tutup ini mungkin apakah ada pertanyaan dari adik-adik semua dari penjelasan yang saya jelaskan tadi? Mungkin masih ada hal yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, silakan. Selamat pagi, Dokter Farah. Ya, selamat pagi Dek Feby. Selamat pagi, Dok. Perkenalkan, saya Febi Cahyati. Saya izin bertanya, apabila terdapat gigi molar 3 yang impaksinya itu miring atau posisinya mesioangular begitu ya, Dok, bagaimana kita menentukan titik tertinggi dari okusal gigi tersebut, kemudian sisi mana yang kita jadikan semacam patokannya, seperti itu. Terima kasih, Dokter. Ya, baik. Terima kasih Dek Feby atas pertanyaannya. Nah, betul juga ya Dek, karena kalau misalkan gigi M3-nya itu sejajar mahkotanya, maka kita akan lebih mudah ya menentukan bagaimana titik tertingginya. Tapi kalau giginya miring, bagaimana kita cara menentukannya? Kita lihat di sini juga ada contohnya di gigi 48-nya ya adik-adik ya. Kebetulan untuk gigi 48 posisinya miring. Kita sebutnya ini arah mesioangular ya. Bagaimana cara menentukan titik tertingginya? Nah, apabila kondisinya miring seperti ini, biasanya kita tetap
kan memilih titik tertinggi. Nah, titik tertinggi yang kita pilih adalah yang sisi distal, karena memang sisi distal di sini kan lebih tinggi ya, seperti itu. Jadi untuk penilaian yang seperti ini, kita tentukan bahwa titik tertinggi dari gigi 48 ya, ini setinggi atau bahkan kalau di gambar ini lebih tinggi ya dari dataran okusal gigi 47-nya. Nah, jadi, seperti ini, seperti itu, Dek. Apakah sudah cukup jelas untuk Dek Feby dan teman-teman yang lain? Dari saya sudah cukup jelas, Dokter. Terima kasih, Dok. Sudah jelas ya? Ya, baik. Terima kasih, Dek Feby, atas pertanyaannya. Kemudian, apakah ada pertanyaan lagi? Permisi Dokter Farah, perkenalkan saya Zukrufa, Dok. Saya izin untuk mengonfirmasi terkait pemahaman saya. Ya, Untuk silakan Dek Zukrufa. Dokter. Dalam hal menentukan suspek radiodiagnosis dari impaksi gigi molar ketiga rang bawah ini, berarti terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan begitu nggih, Dok? Yaitu ketersediaan ruang, kemudian ketinggian posisi molar ketiga terhadap molar kedua, dan arah aksis gigi, begitu ya, Dok? Ya, betul sekali, Dek Zulfa. Jadi, 3 hal itulah yang perlu kita perhatikan dalam menentukan klasifikasi impaksi gigi M3 rahang bawah. Nantinya, eee, 3 hal tersebut juga harus muncul ya dalam kita menentukan suspek radiodiagnosisnya. Jadi kalau misalkan eee, kita tentukan ya suspek radiodiagnosis dari gigi 38 yang tadi sempat sudah dijawab ya oleh Dek Vina dan Noviandini. Jadi untuk yang ini klasifikasinya adalah eh, impaksi kelas 2A ya, Dek ya. Impaksi kelas 2A vertikal gigi 38 gitu. Jadi setelah kita bisa menginterpretasikannya, kemudian menentukan klasifikasi impaksinya, lalu kita bisa menegakkan untuk suspek radiodiagnosisnya. Nah, seperti itu ya. Terima kasih ya tadi Dek Zufa gitu atas eh, konfirmasi dan sekaligus itu adalah wrapping ya dari perkuliahan di pagi hari ini. Ya, jadi demikian perkuliahan tentang interpretasi gigi impaksi molar 3, rahang atas dan rahang bawah. Semoga materi yang disampaikan bisa semakin menambah pemahaman kalian ya, terutama untuk interpretasi gigi impaksi M3. Nah, kemudian juga semoga bisa membantu kalian nantinya untuk di tingkat yang selanjutnya ya, atau di tingkat profesi kedokteran gigi. Nah, karena keterbatasan waktu, sehingga nanti apabila masih ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan atau mungkin kalian sampaikan, kalian bisa menghubungi saya via email dan juga nomor handphone WhatsApp yang tadi sudah tertera di slide materi. Oke, baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih juga atas partisipasi kalian ya. Tadi sudah aktif dalam berdiskusi. Baik, ada tanya jawab juga ya. Dan tadi dari saya juga memberikan pertanyaan. Terima kasih juga atas feedbacknya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dokter. Oke.